رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه وسلم. Udah nih, kok nggak kelihatan? يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu udah siap? Iya, Pak. Ya, silakan merapat. Udah merapat sih. Alhamdulillah, alhamdulillah di hari yang ke-10 ini di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi wasilah untuk kita semua menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan kita selalu istiqomah dalam menjalankannya. Bisa. Alhamdulillah sebelum tausiah akan dilaksanakan akan disampaikan oleh ustaz kita, ada informasi kembali. Kami menghimbau silakan untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua, jemaah semuanya yang mau melaksanakan zakat fitrah, insya Allah sejak tanggal 1 pun kita menerima zakat fitrah. Dan ibu-ibu dikoordinir oleh Ibu Hasra dan Ibu Sylvia. Dan untuk bapak-bapak, saya sendiri yang menampung untuk zakat fitrah, fidyah, dan lain sebagainya, sholawat. Dan selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara tausiah malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tema pada kesempatan ini adalah hakikat pujian. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Kiai Haji Nasir Hidayatullah. Untuk itu kepada Mukarram disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu layl wa idbaru nahar wa aswatu du'aatik. Faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal-'amali wan-nazara ila wajhika al-karim. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah Masjid Al-Ikhlas
tamu-tamu Allah yang dibahagiakan oleh Allah dengan limpahan rahmat, hidayah, ma'unah, taufiknya. Kembali kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah masih berkenan untuk menuntut jiwa raga kita untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini. Tanpa rahmatnya Allah, tentu kita tidak bisa untuk hadir di tempat yang barokah ini. Tanpa kasih sayangnya Allah, kita juga tidak bisa melakukan amal-amal ibadah kita dengan baik. Karena orang bisa menjadi baik itu adalah karena rahmatnya Allah. Orang bisa menjadi baik itu karena kasih sayangnya Allah. Bukan karena semata-mata upayanya dia, bukan semata-mata usahanya dia. Bahkan orang bisa masuk surga pun itu juga karena rahmatnya Allah, bukan semata-mata karena usahanya, bukan semata-mata karena amalnya. Jadi kita ini optimis, tapi jangan kepedean, jangan overconfident, ya. Jangan kemudian merasa bahwa saya sudah beribadah demikian baik, demikian rajin, demikian banyak kepada Allah, kemudian dengan itu kita terlalu pede akan menjadi orang yang masuk surga. Karena jelas-jelas Rasul menyampaikan la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya karena faktor amalnya. Ketika Rasul menyampaikan ini, kemudian para sahabat kaget. Kok Rasul menyampaikan tidak seorang pun masuk surga karena amalnya? Kemudian para sahabat ini bertanya, qal wala anta ya Rasulullah. Apa itu termasuk panjenengan ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk saya. Itu Rasulullah loh, Ibu. Ya. Rasulullah. Kita nggak bisa dibandingkan dengan kebaikannya Rasulullah. Tidak ada apa-apanya gitu. Itu Rasulullah menyampaikan termasuk saya pun tidak, bukan karena murni karena faktor amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Kalau bukan karena curahan dan limpahan kasih sayangnya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, maka penting sekali kita terus dan terus bersyukur bahwa kita dituntun
jiwa raga kita hadir di rumah Allah yang mulia ini, kita syukuri dengan kita melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, kita melakukan ibadah semaksimal mungkin dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah itu. Ibu bapak rahimahullah, para jemaah sekalian, tema kita petang hari ini adalah tentang pujian. Tentang pujian. Maksudnya pujian ini ya memuji, bukan pujian bahasa orang Jawa, pujian sebelum sholat itu. itu juga pujian sih, sama, itu juga pujian, tapi ya bukan ujian, pujian. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, dan kemudian kita diajarkan oleh Allah supaya bagaimana hidup kita ini menjadi kehidupan yang berimbang antara hablum minallah, hablum minannas. Allah baik, hablum minannas juga harus baik. Hubungan kita dengan Allah harus baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga harus baik. Kita dididik oleh baginda Rasul untuk juga mencintai orang lain, mencintai saudara kita, dan bahkan baginda Rasul dalam satu kesempatan itu mengukur keimanan kita itu dengan bagaimana kita mencintai orang lain. Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dia anggap sempurna iman seseorang itu sampai ia mencintai orang lain, mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai sesama saudara kita, sesama jamaah kita, cinta dalam arti cinta karena Allah, cinta sesama orang yang beriman, cinta sesama orang muslim. Salah satu wujud orang mencintai, salah satu tanda orang mencintai itu dia mengapresiasi orang lain, memberikan apresiasi kepada orang lain. Itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu mencintai, memberikan apresiasi. Orang-orang modern sekarang itu mengenal apa yang disebut dengan bahasa cinta. Mas Asep tahu bahasa cinta? Tahu Mas Asep? Language of love. Jago apa Bu? Jadi ada bahasa cinta, ada 5 bahasa cinta yang disebut oleh orang-orang modern hari ini. Tapi saya akan ambil satu saja dari bahasa cinta ini yang kaitannya dengan tema kita, yaitu apa? Pujian. Word of affirmation. Itu adalah bagian dari bahasa cinta. Kata-kata pujian itu mungkin apa namanya? Mungkin sederhana, mungkin sepele, tapi ini penting. Penting. Karena orang itu punya bahasa cinta macam-macam.
Kadang ada orang itu punya bahasa cinta, bahasa cintanya yang paling tinggi bisa jadi orang itu word of affirmation ini, pujian itu. Ada anak yang dia merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Kenapa? Ternyata orang tuanya ini pelit pujian. Bukan pelit duit. Orang tuanya sebenarnya mencintai, tapi ternyata bahasa cintanya tidak ketemu. Bahasa cinta orang tuanya ini mungkin beda dengan bahasa cintanya si anak. Ada pasangan yang sudah hidup sekian tahun, tiba-tiba kemudian salah satu pasangannya ini menyampaikan kepada orang lain bahwa pasangannya tidak mencintai. Ternyata bukan karena tidak mencintai, tapi bahasa cintanya itu tidak klik, tidak ketemu. Yang satu mungkin bahasa cintanya itu adalah dengan physical touch, sentuhan fisik, dicium, dibelai, digandeng kalau jalan, dipeluk, apa berusaha. Yang satu ini bahasa cintanya begitu, dengan physical touch, sentuhan fisik. Ternyata tidak ketemu karena yang satunya ini bagi yang satunya itu tidak penting. Ternyata yang penting bagi satunya ini adalah mungkin quality time. Meskipun tidak harus ada sentuhan-sentuhan fisik. Yang satu ini ternyata memahami bahwa bahasa cintanya adalah pujian misalkan. Tidak ketemu. Suaminya nggak pernah memuji, nggak romantis. Bukan berarti karena dia tidak mencintai, tapi cara mewujudkan cintanya berbeda karena bahasa cintanya nggak ketemu, nggak klik. Yang perempuan bahasa cintanya itu adalah itu tadi, senang dipuji, senang diapresiasi. Kok suamiku itu saya sudah dandan 1 jam sejak pagi sampai sekian, menornya seperti ini, kok sama sekali nggak dipuji, malah dijelek-jelekan. Oh ngapain sih dandan lama banget, ditungguin dari tadi. Bukannya dipuji, malah dapat kata-kata yang tidak enak. Ya, dimasakkan enak-enak, tidak bilang-bilang, padahal dia juga seneng itu. Loh, kita aneh kok rondok pengalaman kita aneh Busri. Enggak Busri. Iya, jadi orang itu bahwa cintanya beda-beda. Itu tadi, ada anak yang kemudian merasa dia di rumah itu tidak mendapatkan cinta karena tidak pernah mendapatkan pujian. Anaknya padahal mungkin di sekolah dia ranking 1. Dia mungkin punya prestasi ini dan lain sebagainya. Orang tuanya tidak memberikan pujian, tapi mungkin bahasa cintanya orang tua ke anak ini gift. Tidak dalam wujud kata-kata, dikasih hadiah. Gitu aja dikasih hadiah. Tapi bukan kemudian, oh selamat ya nak, oh kamu anak yang soleh, kamu anak yang solihah, kamu anak yang pintar, papa sayang dengan kamu, papa bangga dengan kamu, dan lain sebagainya. Dan orang tuanya nggak pernah merasa bangga dengan. Nah itu yang kemudian dipahami oleh si anak itu, oh ternyata orang tua saya nggak cinta ya sama saya. Lah, maka pujian itu juga kadang-kadang menjadi satu yang penting meskipun mungkin sederhana. Nah, ibu bapak rahimakumullah, kita ini mengenal pujian dalam agama kita ini macam-macam.
atau dalam bahasa agama seringkali kita kenal dengan sebutan al-hamd, hamdun atau pujian, hamd. Ya. Hamd itu pujian. Nah, pujian itu ada yang pujian bahasanya disebut hamdun qadim alal qadim. Pujian Allah memuji zatnya sendiri. Allah memuji zatnya sendiri dan itu adalah haknya Allah. Allah berhak sekali untuk memuji zatnya. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran kita menemukan pujian-pujian untuk Allah, termasuk surat yang paling kita hafal, yaitu surat yang paling kita hafal apa? Kok Yasin sih Pak? Al-Fatihah. Surat yang paling kita hafal itu Allah memuji zatnya sendiri. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memuji zatnya sendiri. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. All praise be to Allah. Ya, segala puji bagi Allah, Lord of universe, Lord of universe. Jadi ada pujian Allah kepada zatnya. Ketika bicara tentang peristiwa Isra atau Mi'raj juga, Allah memuji zatnya sendiri. Juz 15 di sana disampaikan dalam awal surat Al-Isra. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dan seterusnya. Maha suci Allah. Allah memuji zatnya sendiri. Dalam surat Al-Mulk atau juga surat-surat yang lain, surat Al-Furqan misalkan, Allah memuji zatnya sendiri. Maka di sana disebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak yang hafal katanya. Iya, luar biasa. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi, dan sebagainya. Allah memuji zatnya sendiri. Ada pujian dari Allah untuk makhluk. Pujian dari Allah untuk makhluk. Allah memuji makhluknya. Misalkan Allah memuji para nabi. Allah memuji nabi. Misalkan kita membaca surat Al-Qalam, ada surat Nun, itu ayat 4, Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, betul-betul pribadi dengan akhlak yang luar biasa terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu sungguh sangat agung, sangat mulia. Misalkan dalam ayat yang lain yang juga kita hafal ayat itu, ya, Allah menyampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini pujian Allah kepada baginda Nabi, baginda Rasul. Allah juga memuji nabi-nabi yang lain. Misalkan ketika Allah menyampaikan cerita tentang Nabi Ibrahim dalam surat Maryam, Allah menyebut wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah di dalam Al-Quran ini tentang cerita hamba Allah yang bernama Ibrahim. Innahu kana
siddiqan nabiyya. Sungguh Ibrahim itu adalah pribadi yang siddiq, yang sangat jujur, yang senantiasa benar, dan dia adalah seorang nabi, siddiqan nabiyya. Dalam surat yang sama misalkan Allah memuji siapa lagi? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Musa itu adalah pribadi yang ikhlas, orang yang sangat ikhlas, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Nabi Ismail juga dipuji dalam surat yang sama. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah memuji hambanya. Kemudian juga ada pujian dari hamba kepada Allah. Ini yang sudah semestinya memang, yang disebut dengan hamdun min hadis ila qadim. Jadi ada qadim ila qadim, ada qadim ila hadis, ada hadis ila qadim, dari hamba, dari makhluk kepada Allah. Ya, kita akan sering memuji Allah dengan segala pujian yang bisa kita sampaikan, termasuk alhamdulillah, itu kita memuji Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, kan gitu Bu ya. Itu kita memuji Allah. Ya. Banyak pujian-pujian. Wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pujian hadis ila hadis atau hadis ala hadis. Pujian sesama makhluk. Manusia memuji atau orang memuji orang lain. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang sah, bukan hanya sah, tapi ini bagus. Asal cara memujinya benar. Menjadi sesuatu yang bagus. Kanjeng Nabi itu biasa memuji para sahabat, biasa mengapresiasi para sahabat. Sahabat Abu Bakar itu disebut oleh baginda Rasul, tidak ada orang yang lebih amanah dalam urusan pertemanan, dalam urusan tanggung jawabnya terhadap harta benda, menyalahkan Abu Bakar. Itu pujian Rasul. Ketika menyebut sahabat Umar, Rasul pernah menyampaikan tidak ada orang yang lebih teguh daripada Umar dalam urusan mempertahankan agama. Itu pujian Rasul. Rasul pernah memuji salah seorang sahabat yang ketika membaca Al-Quran itu merdu banget. Namanya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Bu? Ya, diingat-ingat. Karena nanti belakang ada kuis ya. Abu Musa al-Ash'ari itu adalah sahabat Rasul yang pernah membaca Al-Quran dan didengarkan oleh baginda Rasul, sampai baginda Rasul Masya Allah terpesona dengan keindahan suaranya. Maka kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Wahai Abu Musa, kamu ini sungguh telah diberi oleh Allah seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Daud. Masya Allah, saking indahnya suaranya, merdunya itu sampai digambarkan seperti seruling.
Ustaz Muharram, kita diajak untuk memuji Kanjeng Nabi, baca sholawat. Itu bagus, baca sholawat. Ibu-ibu ada yang senang baca sholawat? Harus senang. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, faftafat minhul buduru mithla husnikuma ra'ayna qaddu ya wajah sururi salam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. عليك يا حبيب عليك Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita memuji baginda Rasul dengan pujian yang luar biasa. Ya Masya Allah. Asyraqal badru alaina. Tahu maksudnya, Bu? Alah, ini problem ini. Asyraqal badru alaina. Bulan purnama telah bersinar kepada kita. Fahtafat minhul budur, maka kemudian bulan-bulan yang lain itu menjadi redup semua. Mithla husnik ma ra'aina, tidak pernah kami melihat seindah panjenengan wahai Nabi. Qattu ya wajah yang penuh dengan keceriaan, wajah yang penuh dengan kegembiraan. Itu digambarkan seperti itu. Anta syamsun, ada Pak Badrun. Mana Pak? Anta syamsun, engkau laksana matahari. Anta badrun, engkau laksana bulan purnama. Anta nurun fauqa, engkau adalah cahaya di atas. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah permata yang sangat mahal. Anta misbahus, subhanallah. Ini pujian kita kepada Kanjeng Nabi. Kita memuji Kanjeng Nabi sampai mentok, silakan. Mentok bukan mentok. Kalau mentok itu beda, itu enak itu. Bisa dipakai rica-rica, Bu, kalau itu. Iya. Kita memuji Kanjeng Nabi sampai setinggi-tingginya, sampai sundul langit, orang bilang tidak ada masalah.
Yang penting jangan pernah menganggap Kanjeng Nabi sebagai Tuhan atau menganggap Kanjeng Nabi sebagai anaknya Tuhan. Karena tetangga sebelah ada yang seperti itu. Paham kan maksud saya? Paham. Selama tidak menganggap Kanjeng Nabi sebagai Tuhan, selama tidak menganggap Kanjeng Nabi sebagai anak Tuhan, kita memuji Kanjeng Nabi setinggi-tingginya sampai sudut langit, tidak ada masalah. Maka kita digambarkan seperti itu. Engkau laksana bulan, engkau laksana matahari. Tidak ada yang pernah kami lihat seindah, setampan Kanjeng Nabi. Sampai banyak, subhanallah, yang tidak sanggup menatap indahnya Kanjeng Nabi. Itu pujian. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Masuk berapa menit? Masuk 5 menit. Ya, memberikan pujian itu adalah bagus. Memberikan pujian itu bagus. Tapi bagaimana kemudian kita memuji orang? Beda. Kalau kita memuji Kanjeng Nabi dengan memuji orang biasa beda. Karena Kanjeng Nabi itu manusia yang sudah ada dalam level keimanan yang paling tinggi, yang tidak mungkin kemudian dipuji dengan apapun itu kemudian Kanjeng Nabi akan bergeser keimanannya atau mengganggu hatinya. Tidak akan terjadi itu. Tapi kalau orang biasa, kalau kemudian dipuji secara berlebihan, wah itu bahaya. Ini dia. Apalagi pujiannya itu terkesan tendensius, ada maunya. Oh, hari ini kamu kelihatan cantik banget, padahal bedanya tidak rata. Oh, papa hari ini kelihatan ganteng sekali, Pak. Padahal ada maunya, karena waktunya belanja, waktunya THR-an dan lain sebagainya. Jadi memuji selain Kanjeng Nabi itu harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita memuji berlebihan. Memuji manusia biasa jangan sampai berlebihan. Rasulullah pernah menegur orang yang memuji orang berlebihan. Dalam sebuah hadis disampaikan, "Athna rajulun ala rajulin kadza wa kadza inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah, wai'ak." Ada orang memuji orang lain itu berlebihan. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, "Celaka kamu, jangan begitu." Rasulullah menyampaikan, "Innaka qata'ta 'unuqa sahibik." Kamu itu sama dengan memotong leher saudaramu. Kamu sama dengan membunuh saudaramu ketika kamu memuji berlebihan. Jangan memuji orang secara berlebihan, apalagi orang ini memang kalau dipuji berlebihan akan bahaya. Jangan berlebihan. Ya. Ini kok sudah ramai. 4 menit lagi. Oke. Jadi jangan berlebihan. Pujilah orang ini biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Bagaimana kalau kemudian orang yang dipuji? Orang yang dipuji juga harus menampilkan sikap yang elegan. Jangan kemudian ketika dia dipuji kemudian menjadi bangga, berlebihan. Dipuji kemudian langsung besar kepala. Orang mukmin itu harus menjadi orang yang biasa-biasa saja ketika dipuji orang lain. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang juga ketika dicaci. Ya, tidak terbang dengan pujian, biasa aja dipuji orang, biasa aja. Tidak tumbang dengan cacian. Ketika kita dipuji oleh orang, Baginda Rasul
mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita merespon pujian orang itu. Ada doa bagaimana kita merespon pujian orang. Kita sebagai orang yang beriman, ketika kita dipuji orang, yang paling tepat itu kita sampaikan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah itu? Segala puji bagi artinya apa? Kita ini sesungguhnya tidak berhak untuk dipuji. Fahimtum ya ikhwah min maghrib min idzan nahnu la nastahiq an nuhmad. Idzan alhamdu kullu huwa lillah. Fakama qala Allah Ta'ala fi Al-Kitab Al-Karim, Alhamdulillah, hadza yadullu ala anna al-hamda anna syukra kullahu lillah. Jadi kalau kita belajar ilmu bahasa, ada al di depan itu istilah al itu bukan sekedar al yang menunjukkan arti definitif, tetapi al itu artinya adalah istighraq. Istighraq itu menghabiskan semua. Maka bahasanya adalah segala. Sudah tidak ada yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi, baik itu pujian dari Allah kepada Allah, pujian dari Allah kepada makhluk, pujian dari makhluk kepada Allah, pujian makhluk ke makhluk. Semua itu hakikatnya adalah hakikatan annal hamda kullahu lillah, la lil makhluk. Tidak untuk makhluk. Hakikatnya pujian adalah itu. Maka ada doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana kemudian ketika kita mendapatkan pujian itu? Rasulullah mengajarkan doa seperti ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jangan engkau siksa aku sebab apa yang mereka katakan tentang aku. Orang memuji kita itu karena dia tidak tahu kekurangan kita. Orang memuji kita itu karena dia tidak tahu aib kita. Padahal kalau aib kita dibuka, Allah Belgedes kata orang Jerman. Belgedes is nothing. Tidak ada itu. Jadi orang memuji kita itu hamidana syakhs atau ahad li'annahu la ya'rifu aibana, li'annahu la ya'rifu ayubana. Karena mereka tidak tahu kekurangan kita, tidak tahu aib kita. Maka mereka memuji kita ditutupi oleh Allah. Dan Allah dan ajaran yang disampaikan kepada kita, waj'alni khairan mimma yaqulun, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sampaikan. Moga-moga yang kita sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan moga-moga hati Allahumma sholli Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي
على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and